Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 17, Hadiah 1 juta. Bentuk tubuh Ele yang menarik berkat pola makannya, bukan karena faktor genetikanya. Setiap kali dia makan bersama Ele, Jordan menyadari bahwa Ele suka makan makanan yang ternyata dapat memperbesar ukuran payudara, seperti pepaya. Jordan memperhatikan bentuk tubuh Ele yang sudah mendekati sempurna dan berkata, "Kamu tidak perlu makan pepaya lagi, kan?" Ele langsung marah dan berdiri untuk berjalan ke arah Jordan. Ia kemudian berdiri diam, hampir menekan tubuhnya ke arah Jordan. Ketika Jordan mendongak, dia merasa seperti sedang melihat puncak gunung. Ele bertanya dengan marah, "Jordan, apa maksudmu dengan itu tadi? Mengapa aku tidak perlu makan pepaya lagi?" Jordan adalah sepupu ipar Ele dan karenanya tidak bisa menyatakan hal-hal terlalu eksplisit. Jordan berkata, "Lupakan saja, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Aku akan membawakan supnya untukmu. Kamu bisa meminumnya sendiri." Akan tetapi, bahkan setelah Jordan berinisiatif membawakan sup itu kepada Ele tetap tidak puas. Dia berjalan ke meja Nyonya Tua Camden dan mengeluh. "Nenek, jangan biarkan Jordan tinggal untuk makan siang. Dia bahkan tidak menyiapkan hadiah ulang tahun. Kenapa dia harus diizinkan makan di pesta ulang tahunmu?" Selama 3 tahun terakhir, Paman dan Bibi ingin menyingkirkan Jordan. "Nenek, kalau nenek tidak menjaganya, bagaimana dia bisa tinggal di keluarga kita selama 3 tahun? Dasar tidak tahu terima kasih. Kita mungkin telah memperlakukannya dengan buruk, tetapi setidaknya kita telah mengizinkannya tinggal di apartemen mewah dan mengendarai mobil mahal. Namun, dia bahkan tidak menyiapkan hadiah untuk ulang tahunmu yang ke-80. Meski Ele mengkritik Jordan, dia ada benarnya juga. Tugas Jordan adalah menjadi menantu yang tinggal bersama selama 3 tahun. Jika ia berhenti, ia akan dianggap gagal, dan kakeknya akan menghukumnya sesuai dengan tugasnya. Jika bukan karena desakan Nyonya Tua Camden untuk tidak membiarkan Hailey menceraikan Jordan selama 3 tahun, misi Jordan pasti sudah gagal sejak lama. Lagi pula, keluarga Camden telah menafkahi Jordan selama 3 tahun. Hari ini, dia resmi akan meninggalkan keluarga Camden. Lagi pula, kebetulan hari ini adalah ulang tahun Nyonya Camden yang ke-80, jadi seharusnya dia membawakannya hadiah. Jordan memikirkannya, mengambil telepon selulernya, dan kemudian menelepon butler Frank lagi. "Hei, siapkan hadiah ulang tahun atas namaku dan kirimkan ke Hotel Marriott." Setelah mendengar kata-katanya, Ele berkata dengan nada meremehkan, "Pes, apakah kamu akhirnya sadar? Namun, kami warga Camden tidak akan menerima sampah yang kamu kirim." Drew juga menimpali, "Jordan, jangan membuat malu. Jangan bawa segala macam sampah ke pesta ulang tahun. Lihat semua hadiah di sini. Masing-masing bernilai setidaknya $30.000. Hailey juga tidak ingin Jordan mempermalukan dirinya dan Hailey. Lagi pula, mereka belum resmi bercerai, dan Jordan akan mempermalukan Hailey dan keluarganya." Hailey berkata, "Telepon dan kembalikan hadiahmu. Jika kamu bersikeras memberi nenek hadiah ulang tahun, aku akan meminta seseorang untuk menyiapkannya untukmu." Jordan terus memakan makanannya dan mengabaikan mereka bertiga. Memang, dia tidak memberitahu butler Frank betapa mahalnya hadiah itu. Namun, dia tahu bahwa keluarga Stelle tidak akan pernah memberikan hadiah murah. Hanya 10 menit telah berlalu. Seorang pengantar barang tiba-tiba muncul di pintu masuk lobi hotel. Petugas hotel langsung menghentikannya. "Maaf, tapi hari ini ada pesta ulang tahun Nyonya Camden. Tidak seorang pun diizinkan masuk." Tukang antar barang berkata, "Oh, saya di sini untuk mengantarkan hadiah ulang tahun." Sambil berbicara, tukang kirim barang itu mengeluarkan sebuah kotak indah yang jelas-jelas harganya selangit. Oleh karena itu, petugas mengizinkannya masuk. Si pengantar barang masuk ke dalam dan bertanya, "Bolehkah saya bertanya siapa yang berulang tahun hari ini?" Drew sangat marah saat melihat seragam pengantar barang itu, dan dia berdiri untuk menegur. "Ini pesta ulang tahun nenekku. Siapa yang mengizinkanmu masuk?" Si pengantar menjelaskan, "Saya baru saja bertemu dengan pemilik Rolls-Royce di East Central Boulevard, dan dia mungkin tidak bisa datang sekarang karena lalu lintas yang padat. Jadi, dia memberi saya $50 dan meminta saya untuk membawa hadiah ini ke Hotel Marriott." Mendengar penyebutan pemilik Rolls-Royce, sikap Drew langsung berubah. "Oh, jadi ini hadiah ulang tahun untuk nenekku. Berikan hadiahnya padaku." Setelah mengambil kotak hadiah itu, Drew dengan penasaran membukanya, dan merasa takjub. Itu gelang giok zamrud. Nyonya Camden yang sudah tua juga agak penasaran. "Drew, hadiah apa ini?" Drew bergegas berlari dan berkata, "Nenek, lihat, ini gelang giok yang kelihatannya sangat mahal." Setelah melihatnya, Nyonya Camden tua mengambilnya dengan gembira dan mencoba merasakan teksturnya sambil menghargai warnanya. Dia menjadi sangat gelisah. Betapa indahnya batu giok zamrud.
Apakah ada yang tahu banyak tentang batu giok? Bisakah Anda memberitahu saya perkiraan harga gelang ini? Pada saat ini, seorang pria parubaya yang memiliki toko perhiasan datang. Nyonya Camden tua, izinkan saya melihatnya. Sambil melihatnya, pria itu berkata, ini adalah jenis batu giok kaca yang warnanya murni, cerah, dan merata. Tidak ada satupun cacat, dan harganya pasti mahal. Sambil hampir meneteskan air liur, Hailey bertanya, bisakah Anda memberitahu saya berapa tepatnya nilainya? Untuk mengamati sifat tembus cahaya jade di bawah sinar matahari, pria itu berjalan ke jendela di pintu masuk aula tempat sinar matahari mengalir masuk. Setelah melihatnya, pria itu berkata dengan gembira, tidak tembus pandang, tetapi benar-benar transparan. Ini adalah kualitas giok terbaik. Gelang ini bernilai setidaknya $1.000.000. Semua orang tercengang. Bagaimana bisa seorang pengantar barang mengirim sesuatu yang bernilai $1.000.000? Siapakah Taipan ini?